Oke guys, seringkali kita mendapatkan sebuah referensi, bisa itu berupa foto maupun potongan dari video yang kualitas gambarnya tidak high res gitu ya, agak blur atau agak pecah. Nah, di sini saya mau sharing beberapa hal. Ini adalah contoh dari satu potongan video yang saya ambil dari ulang tahun ke-9 Teater JKT48. Di sini saya ambil satu frame yaitu Kak Siska. Nah, di sini adalah hasil awalnya agak gelap ya. Sebenarnya kalau ukuran untuk video ini cukup tinggi resolusinya dan cukup detail, tapi jika kita mengambil untuk referensi menggambar atau melukis seringkali kita mengharapkan yang lebih detail. Nah, tapi di sini kita akan coba bagaimana kita membuat sebuah karya lukisan dengan referensi yang seringkali dianggap kurang high res. Nah, untuk awal karena ini terlalu gelap ya, saya berusaha untuk adjust gelap terang dan warnanya menggunakan level. Ada beberapa tuas di sana, channel yang merah, biru maupun hijau. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan saja. Ketika kita membuat lebih terang maupun lebih gelap, kadang-kadang ada beberapa detail yang tadinya tidak tampak, itu sebenarnya masih ada dan bisa lebih terlihat. Nah, ini kira-kira yang mendekati apa yang akan kita gunakan sebagai acuan nanti ya. Lalu color picker ini saya seringkali print screen, lalu saya jadikan layer sehingga nanti ketika memilih warna-warna yang dibutuhkan saya nggak perlu klik color picker lagi. Kemudian saya mulai membuat latar ya. Biasanya saya membuat dengan sketsa dengan garis, tapi kali ini saya akan coba membuat sketsa menggunakan bidang-bidang yang dihasilkan dari brush yang lebar. Karena ini foto atau referensinya tidak terlalu high res, maka saya memutuskan membuat dia lebih ekspresif. Ada beberapa kualitas-kualitas atau tampilan-tampilan yang lebih mengutamakan sisi artistik dari goresan-goresan kuas dan tidak selalu mengacu kepada realis yang sangat detail dan sangat halus. Ini adalah latar yang sudah dibuat. Kemudian saya memilih, nah di sini saya tidak color picker, tapi karena warnanya sudah ada di sana dari spektrum warna maupun dari level gelap terangnya. Nah, di sini akan mulai membuat sketsa. Nah, saya menumpuk beberapa warna dengan tipis ya, seolah-olah itu cat air sehingga menghasilkan warna-warna yang lebih natural. Nah, sketsa ini memang seperti tadi ya, jadi saya tidak menggunakan garis-garis tepian atau kontur, tetapi lebih ke blok atau mendekati gestur mungkin. Jadi misalkan membuat lengan atau sketsa bagian kepala dan wajah, saya tidak membuat tepian-tepiannya, tetapi volume atau brush yang digunakan pun tidak opacity 100% ya, saya menggunakan yang agak-agak transparan. Di situ akan menghasilkan efek-efek patahan-patahan yang membuat gambar itu untuk pada awalnya minimal dia tidak terlalu kaku. Ya, ini kita percepat. Kemudian juga setelah seberapa luas masing-masing dari bidang, gelap terangnya juga mungkin bisa kita tambahkan sehingga mulailah kita menemukan efek cahaya dan volume di sana. Ini brush semakin lama yang biasanya kita lakukan adalah semakin menggunakan brush-brush yang lebih kecil. Ada beberapa improvisasi yang mungkin bisa kita coba ya, kita lakukan. Misalkan pada bagian latar di sana ada semacam warna terang yang pada karya ini coba saya sedikit ubah.
Setelah sekian lama kita sketch dengan bidang-bidang seperti ini, maka warna-warna mulai bisa kita temukan ya. Kita nggak ambil warna dari fotonya langsung, tapi kita olah sendiri warna itu di bidang yang kita buat. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya pencahayaan dari referensi yang kita miliki saat ini memang kontras ya. Jadi ada bagian yang saturasinya tinggi sekali karena efek dari pencahayaan di panggung itu yang cahayanya agak-agak menyerupai warna merah, kemudian menghasilkan bayangan-bayangan atau bagian gelap yang cenderung pekat. Nah, di bagian-bagian yang pekat itu di sini akan coba kita tetap gunakan yang pekat walaupun mungkin tidak 100% benar-benar hitam. Ini kita sudah mulai mendapatkan kurang lebih proporsinya ya, per bagian. Kalau tadi secara keseluruhan kita coba menemukan proporsinya, di sini saya referensi yang asli itu saya pindahkan ke handphone ya. Jadi di layar yang kita lihat sekarang ini kita tidak melihat foto referensinya, dan tahapan-tahapan yang berikutnya ya kita lanjutkan untuk membenahi. Nah, sampai di tahap ini pun kita tidak menggunakan atau tidak membuat garis-garis tepian yang sangat-sangat tajam, karena memang dari foto referensinya pun dia tidak sangat detail ya, sehingga kalau kita membuat garis-garis terlebih dahulu seringkali kita justru akan menemui kesulitan. Nah, ini kita flip horizontal seperti biasa, membuat sketsa dengan garis maupun dengan bidang. Dengan menggunakan flip horizontal seperti ini akan menemukan beberapa hal yang perlu kita evaluasi dan kita revisi. Ya, ini kita percepat saja. Tadi latarnya memang kita rencanakan kita ubah. Ya, kemudian warna-warna merah dari warna-warna cahaya itu ada yang menembus sedikit ya ke bagian rambut, kemudian jatuh dan mempengaruhi bagian-bagian kulit ya, di sekitar siku maupun sekitar wajah. Itu ada warna-warna kemerahan orange yang bukan warna kulit tapi warna cahaya yang ada di sana, seperti itu. Untuk yang udah sering menggambar figur manusia, udah sering melakukan render-render bagian-bagian anatomi, misalkan lengan, wajah, hidung dan seterusnya, bisa berimprovisasi. Tetapi di sini kita juga menemukan bahwa ada desain fashion yang kurang tampak jelas ya, sehingga di sini saya sebenarnya capture lagi beberapa frame dari video tersebut yang menampilkan kira-kira desain baju dan desain aksesoris yang ada di sini seperti apa, sehingga ketika melihat referensi yang awal tadi kita menemukan beberapa petunjuk. Oke, ini kita udah sampai ke tahap untuk finishing. Beberapa bagian yang kita bisa pertajam dan kita ingin pertajam, kita pertajam, dan beberapa bagian yang tampaknya kita lebih biarkan untuk ekspresif atau impresif ya. Ya, kita tidak memberikan batas-batas yang terlalu tajam antara satu bagian objek dengan objek yang lainnya. Begitu kira-kira yang bisa saya share. Mungkin teman-teman punya pengalaman dan punya pandangan yang lain, silahkan berikan saran, kritik, dan masukan. Sampai bertemu di video yang berikutnya.